لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا العبد يعجز عن إصلاح ما فسدا أنت العليم وقد وجهت من أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا على المختار من مطري والآل والصحب والأتباع والشهداء يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله سيدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله ويعين علينا من صدقه وأماناته وتبليغه وفضاناته وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والآل كل منهم والصحابة أجمعين خصوصا إلى أرواح سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى أرواح والدينا ولمشايخنا وللمعلمين ولمن أخذ الواجبات علينا ولمن أحسن إليها في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا شيخنا أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى شيخنا عبد القادر الجيلاني وأهل سلسلته إلى يومنا هذا أن الله يعطي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روحي sebutkan keluarga masing-masing.
وأصولهم وفروعهم وضمير الحقوق عليهم أجمعين لأن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة والنور والقصور وشفاعة الرسول والجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Untuk yang masih hidup, terutama buat kita dan keluarga, semoga panjang umur dalam taat kepada Allah, teguh dalam Islam sampai akhir hayat kita dan keluarga keturunan semuanya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi khususan ila ruhi fil jasadi Mahdi radhiyallahu anhu wa ila ruhi fil jasadi. وأصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بلغنا وتسهلنا حج بيت الله الحرام وزيارة رسول الله من غير تعب ولا مشقة ولا ضير. اللهم ثبتنا بالإسلام أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا وأهلنا وذرياتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا شفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para ikhwan yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Oh, presiden sini, presiden duduknya di umur. Pak RW sejuta, di depan. Alhamdulillah. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi kulli darin amin radhiyallahu ankum. Ja'a fil khabari 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala maktubun ala saqil 'arsy ana muti'un man ata'ani wa muhibbun man ahabbani wa mujibun man da'ani wa ghafirun liman istaghfarani. Fayanbaghi lil 'aqili an yuti'a Allah bil khawfi wal ikhlasi fi ta'atihi wa ridha bi qada'ihi was sabra ala bala'ihi wa bisyukri ala na'ma'ihi.
wal qana'ati bi aqtaihi bi qaulillahi ta'ala man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkurni ala na'mai wa lam yaqna bi aqta'i falyatlub rabban siwahi. Ja'a fil khabar, telah datang di dalam khabar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun ala saqil arsy, termaktub, tertulis, ada, ditempel, ala saqil arsy, di betisnya arsy, di dindingnya arsy, tiangnya arsy. Di tiangnya arsy ada tulisan di sana, ana muti'u man ata'ani, aku mentaati orang yang mentaati aku. Ini yang ngomong Allah berarti ya. Jadi Allah akan taat kepada orang yang taat kepadanya. Ya. Tahabu tahabu, saling berbagilah kamu, niscaya kamu saling mencintai. Maka kalau kita kepengen Allah nurut sama kita, ya, maka yang pertama langkahnya kita nurut kepada Allah. Itu sederhana. Bagaimana caranya kita bisa nurut sama Allah? Wajib kita tahu apa aja maunya Allah. Bagaimana kita tahu maunya Allah? Tentu ada di dalam firman Allah dan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan perintah-perintah Allah. Baik perintah yang tegas yang disebut fardu atau wajib, maupun perintah yang tidak terlalu tegas yang disebut sunnah, bisa manduban, ya, dan seterusnya. Dan kita kalau kepengen Allah nurut sama kita, ya kita nurut sama Allah. Yang dilarang sama Allah jangan dikerjain. Bagaimana kita tahu supaya kita nggak melanggar? Tentu kita tahu dulu apa saja yang dilarang oleh Allah. Di mana buat kita tahu supaya kita tahu yang dilarang oleh Allah? Di mana? Tentunya dari alim ulama. Ya. Tentunya alim ulama menggali dari guru-gurunya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari Rasulullah, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh, jangan dilaksanakan. Jadi larangan Allah ada yang sifatnya tegas, itu yang disebut haram. Ada yang tidak terlalu tegas, itu yang disebut dengan makruh. Maka kalau kita kepengen Allah turut sama kita, kita dulu yang kudu nurut kepada Allah. Kita turut kepada Allah. Nah, supaya Allah turut sama kita gampang sekali. Kita turut aja sama Allah. Pokoknya Allah aja. Apa yang Allah kata, iya. Jadi kita kata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nurut aja. Apa yang Allah larang, iya, kita tinggalkan, kita jauhkan sejauh-jauhnya. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa ya. Tapi nggak mungkin bisa kita nurut sama Allah kalau kita nggak tahu apa yang Allah mau, apa yang Allah benci, ya, yang Allah benci kita kudu tahu. Apa yang Allah cinta, Allah senang, kita kudu tahu. Dan itu pengetahuan itu tentu dari alim ulama, dari guru-guru kita, ya, dari orang tua kita yang belajar kepada guru-gurunya. Jadi termaktub di dalam arasy, aku menuruti orang yang nurut amanah. Sama dengan orang tua, kalau anaknya nurut, ya orang tua juga bakal nurut sama anak. Ya. Kalau anaknya taat, ya orang tuanya
Kenapa? Karena memang tahabu, saling berilah kamu, saling hibahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai. Ya. Jadi ini niatnya jangan berhenti untuk ilmu dan jangan benci sama ustaz, sama guru, sama kiai. Ya. Jangan sampai kita bermusuhan kepada mereka. Kenapa? Kita nggak mungkin bisa kenal Allah dan Rasulullah tanpa bimbingan mereka. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita niat nuntut ilmu sampai kapanpun, umur kita dikasih 1.000.000 tahun, kita tetap nuntut ilmu, maka mati kita sebagai penuntut ilmu. Ya. Jadi jangan ngambek ke masjid, ya. Jangan ngambek ke musola, jangan ngambek ke ustaz, ya. Jangan ngambek dah pokoknya sama pengajian. Gua mau pengajian itu enggak ada pokoknya. Insya Allah itu memang provokasi setan. Setan itu pintar banget ngomong-ngomong hati kita supaya kita jauh dari masjid, jauh dari alim ulama, jauh dari majelis ilmu, dari majelis ta'lim. Gitu. Memang gitu setan punya. Ya. Jadi kata Allah itu ditulis di dalam tiangnya arasy, ana muti'u man ata'ani. Aku mentaati orang yang mentaati aku. Ya. Jadi taati Allah sehabis-habis taat. Ittaqullah mastata'tum. Takwa kepada Allah sekuat yang kita bisa. Amin ya Allah. Wa muhibbu man ahabbani, tertulis di situ. Aku mencintai orang yang mencintai aku. Wah, hebat ini. Pengen gak dicintai sama Allah? Gampang. Gimana caranya? Kita kudu cintai Allah. Bagaimana supaya kita mencintai Allah? Kalau kata Allah itu, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Nabi, apabila kalian mencintai Allah, benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintaimu. Bukan cuma Allah mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosamu. Kenapa? Allah sebenarnya cinta sama kita karena cinta kita sama Allah atas beberapa perbuatan baik kita. Tapi Allah yang maha tahu benar-benar sama kelakuan kita yang tengil. Masya Allah. Jadi kelakuan kita yang tengil, Allah tahu gak kira-kira? Kalau Pak RT kagak tahu, bini kita kagak tahu, anak kita kagak tahu, Allah tahu. Kata Allah, wah gimana nih bocah? Ya, kadang-kadang dia cinta sama aku, tapi dia bikin pekerjaan yang aku gedek, bikin amal yang aku benci. Nah ini sulit. Jadi bagaimana? Kita perlu tahu dulu apa yang dicintai oleh. Nah kalau kita mau dicintai oleh Allah, tentu kita wajib tahu dulu emang Allah cintanya apa. Kayak demenan, ya kita demen sama demenan kita. Supaya demenan kita demen sama kita perlu tahu demenan kita demennya apa. Wah, ketika kita tahu, oh ternyata demenannya dia adalah makan kerupuk. Wah, bawa itu satu bol kerupuk. Wah, senang kan dia. Lama-lama jadi cinta, pasti begitu. Ya, tahabu, berhibahlah kamu, saling bagi, niscaya kamu akan saling mencintai. Jadi gampang ya. Pengen Allah nurut sama kita, pengen, gampang. Kita nurut dulu kepada
Kepengen Allah cinta sama kita, kepengen. Kita dulu cinta kepada Allah. Bagaimana cinta sama Allah? Namanya cinta sama Allah berarti apa yang Allah suruh, berarti itu memang Allah berikan buat kita, kerjain sebaik-baiknya. Amin ya rabbal. Jangan udah dipanggil hayya sholat maghrib, menaruhan dekat masjid, lagi ngelapin motor aja, ya sudah ada Allah. Mending motornya cakep, dobrek itu motor. Orang udah komat masih ngelapin motor. Orang udah pulang dari masjid masih ngelapin motor. Lalu gimana Allah mau cinta sama lu? Masya Allah. Nah, jadi bagaimana? Kalau memang kita pengen Allah cinta sama kita, kita dulu cinta kepada, jangankan nama Allah, sama orang aja. Enggak mungkin orang cinta sama kita kalau kita enggak mulai duluan. Kalau kita pengen punya teman yang banyak, kita dulu hormatin orang, baru orang mau hormatin kita. Enggak bisa. Kita minta dihormatin dulu, baru kita hormatin orang. Enggak bisa. Kita dulu hormatin orang sebaik-baiknya, sekadar ukuran yang pantas. Nanti orang bakal hormat sama kita. Sama Allah gitu. Kalau Allah kepengen mencintai kita, maka kita yang mesti mencintai Allah lebih dulu. Kalau kita nyintain orang, belum tentu berbalas, ya. Tetapi kalau kita cintai Allah, sudah pasti Allah cintai kita. Wa mujibu man da'ani. Kalau Allah udah nurut sama kita, kalau Allah udah cinta sama kita, maka wa mujibu man da'ani, aku, kata Allah, itu akan mengijabah apa yang dia minta. Orang kita nurut aja sama Allah, kita minta Allah nurut. Orang kita cinta sama Allah, ya, kita yang paling cinta sama Allah, maka Allah paling cinta sama kita, maka Allah paling nurut sama kita. Karena itu kita disuruh berdoa, maka berdoalah pada waktu-waktu tertentu. Kapan? Nah ini hadirin, waktu berdoa Allah kasih waktunya ijabah. Waktu ijabah itu top. Ya, untuk ukuran hari, kita di Jawa ini ada namanya hari-hari pasaran. Ada nggak hari pasaran itu? Kenapa ada hari pasaran? Memang Nabi jelaskan, Allah menciptakan bumi dalam 2 hari. Hari apa kira-kira? Allah bikin bumi 2 hari. Hari Ahad, hari Isnin. Isinya bumi hari Selasa sama hari Rabu. Jadi kalau mau bumi, apa bumi? Mau beli tanah, wah kayaknya mau ngeker, saya mau menguasai tanah yang ini. Nah itu hari Ahad sama hari Senin. Karena Allah bikin bumi hari Ahad dan hari Senin. Jangan di luar itu keblejok, udah. Wah, ya. Makanya udah beli, enggak taunya tanah orang yang udah dijual, kita beli lagi. Wah, salah gitu ya. Nah terus Allah isi, bikin gunung. Isinya bumi ini dibikin sama Allah hari Selasa dan hari Rabu. Jadi kalau mau merabot, ya, mau beli kulkas, ya, mau beli bini, nah itu dan seterusnya, ya. Mau nanam pohon, mau bertani, mau beternak, itu saat Allah mengisi bumi ini hari Selasa dan hari Rabu. Terus hari Khamis Allah menciptakan langit. Nah, jadi untuk ilmu pengetahuan itu hari Khamis. Pengen tinggi derajat hari Khamis. Karena Allah bikin langit pada hari Khamis. Isinya langit ada bulan, bintang, matahari,
nujum dan seterusnya, itu hari Jumat. Termasuk Nabi Adam yang di surga Allah ciptakan itu pada hari Jumat. Maka kalau kepengen surga itu setelah Allah menciptakan langit dan bumi bersama isinya selama 6 hari, summastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istiwa ke langit. Ngapain di langit? Kata orang Yahudi, ya, itu Az-Zaitun, ya, Allah capek jadi istirahat di selonjoran, ya. Namanya Yahudi, kepalanya budak gitu ya. Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur, nggak pernah capek, ya. Pokoknya setiap saat, ya, fi sya'nin, ya, Allah dalam keadaan berkarya, nggak berhenti. Jadi setelah istiwa ke langit, ngapain? Allah membelah itu langit, fafataqna biha. Begitu juga bumi dibelah, kata Allah, ya, taat kepadaku qau'an au karhan, ya, baik kamu taat secara sukarela ataupun kamu terpaksa taat kepada. Kata malaikat, kata bumi sama langit, qalata ataina qa'i'in, ya Allah, kami menjalankan perintahmu dengan penuh kerelaan. Nah, ini kalau kita sholat rela apa terpaksa kira-kira? Benar, rela, ya. Jangan pas Allahu Akbar, ya ilah, udah azan lagi aja. Nah, yang rela gitu ya. Bulan puasa Ramadan datang, yang rela, ya. Nah, yang suka kagak rela ini zakat, ya. Kalau zakat fitrah pada rela, yang kurang rela zakat apa? Zakat mal. Punya dia 100 juta, wajib, udah 100 juta. Kan kalau emas 1 gram 1 juta, udah 100 gram, wajib, punya dia 100 juta, zakat. Nah, itu rela apa enggak? Mengkerut jidatnya, ya. Kalau mengkerut jidatnya, kemudian dia punya lambungnya apa? Mengkerut juga. Terus dia punya punggung apa? Nyender juga. Makanya kata Allah, alladzina yaknizuna al-dhahaba wal fiddata, orang-orang yang menumpuk-numpuk itu semuanya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, nanti hartanya disepuh. Disepuh itu dibikinin kayak timah, itu dilumerin. Setelah dilumerin, direndam, itu jadi lempengan. Habis jadi lempengan, ya, wayuhma, lalu diapain? Dipanasin di nari jahannam, di neraka jahannam. Kalau udah panas, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa tuburuhum, baru tuh jidatnya ditiriskan. Kenapa jidat ditiriskan? Suka mengkerut kalau disuruh keluarin sekarang, gitu ya. Kenapa lambungnya? Karena di sini nih, naruh duitnya di samping sini. Nah, di sini, makanya dia baik. Dan dia punya punggungnya juga. Kenapa? Karena di sini pundaknya dia. Jadi dia pikul-pikul itu emas perak. Kayaknya seneng kalau bininya pakai gelang dari ujung pergelangan tangan sampai ke ketek. Wah, apalagi kalau kondangan. Wah, bini siapa itu? Presiden Soekarno. Itu belangnya apa seketek segitu. Masya Allah. Jadi pengen Allah nurut sama kita, kita nurut sama Allah. Pengen Allah sayang sama kita, kita sayang kepada laki-laki. Kita kepengen doa kita diijabah, ana mujibun man da'ani, kita kudu disayang sama Allah, kita kudu dicintai oleh Allah, kita mentaati Allah. Udah pasti itu. Kayak ayam, kita piara ayam. Ada ayam yang disayang, ada ayam yang rada-rada kagak disayang. Tapi walaupun rada-rada kagak disayang, ayam yang kita gedek, ada nih, kita punya ayam gedek banget gitu. Mana nih ayam? Cerewet, bawel, prewel.
dicolong orang, ngenes juga, siapa hilang juga nih. Tapi kalau ayam yang paling kesayangan sama ayam yang biasa aja ngasih makannya beda apa beda? Beda. Apalagi ayam kesayangan lo paling disayang. Kalau ayam yang nggak disayang, ayam biasa aja disopar aja makannya. Disopar. Rebutan nggak? Rebutan. Paling baru dapat 5 gawang dipanggil dari belakang. Banyak tuh orang yang nyari duit begitu. Banyak. Nyari duit di sini digalakin, dagang di sono sama satpol pp diperdial itu mirip kita begitu. Gitu ya. Pak Ishak, mana Pak Ishak? Masya Allah. Mana dia orangnya? Wah, tidur Pak. Masya Allah. Beda dengan ayam yang disayang. Kalau ayam yang disayang itu dipegangin nih makannya, nih makan di sini tuh. Udah capek dilepas, ditungguin tuh makan. Kalau ada ayam lain coba merebut, diambilin sendal, ditimpuk, ngapain lo meribut? Begitu kalau menjadi ayam kesayangan. Kalau kita kepengen disayang sama, coba lihat di permukaan bumi ini, ya Allah sayang. Ada yang kerja dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai hari Sabtu, sampai hari Ahad, kagak pernah libur. Tapi susah kagak berhenti-berhenti. Ada nggak itu? Mana orangnya? Banyak nggak itu? Tapi yang ada yang kerjanya cuma duduk aja, pegang tasbih, itu aja. Tapi kawin lagi, ada nggak yang begitu? Ada. Kenapa itu? Itu beda. Hamba yang disayang dengan hamba yang dibenci, hamba yang ditaati dengan hamba yang memang dicoba, dihalang-halangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa ghafirun liman istaghfarani. Aku pengampun orang yang minta ampun kepadaku. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah enggak punya dosa. Orang-orang yang mentaati Allah kagak mesti dia suci seumur-umur, enggak. Ya. Bisa aja bergelimang dosa. Tapi dosa yang dia lakukan bukan sengaja aja, bukan dosa yang memang untuk menentang Allah Subhanahu. Mana ada orang yang tidak punya dosa, ya. Kecuali para anbiya, para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tertulis di tiang arsy, aku menuruti orang yang nurut sama aku. Aku mencintai yang mencintai aku. Aku mengijabah orang-orang yang berdoa kepadaku, dan aku mengampuni dosa-dosa orang-orang yang minta ampun kepadaku. Tapi syaratnya tadi itu, nurut sama Allah, cinta kepada Allah. Fayambaghi lil aqil, maka hendaklah bagi orang yang berakal, an yuti Allah, hendaklah dia mentaati Allah bil khauf. Taatlah Allah dengan penuh khauf. Khauf ini khawatir, gitu ya. Kayak kita nih naksir sama demenan kita, ya. Tapi yang naksir sama yang kita taksir, rupanya bukan cuma kita doang yang naksir. Wah, nih ada nih cewek cakep banget, Soekarno naksir, saya naksir, Pak Haji Sugito naksir, Bagus Nabi naksir, Bang Ilham naksir. Kan sama-sama naksir tuh. Satu yang naksir rame-rame. Nah, kita cari nih, dia senangnya apa nih ya? Oh, ternyata dia senang bakso. Oh, maka saya berupaya, wah, ngasih bakso. Cuma waktu ngasih
rasa khauf harus ada. Jangan-jangan bakso yang gue kasih dia kagak seneng, mesti begitu. Ntar kalau gue kasih yang ini, gue kalah nih kayaknya nih sama presiden, kalah nih mau Pak RW, waduh, kalah sama NU nih gue kayaknya nih, gawat ini nih. Maka kita berupaya mempersembahkan yang terbaik. Kenapa? Karena kita khawatir jangan-jangan yang kita persembahkan tidak sesuai dengan standar. Jadi kalau kita ngasih emak kita ya sayur favorit, kalau hati kita bilang pasti emak doyan, pasti emak senang, pasti emak ini akan appreciate. Kenapa? Emang kesenangan dia. Kita persembahkan sayurnya itu sayur ikan, wow, yang paling mantap. Itu waktu baru ngasih aja, hati kita udah bisa baca, udah bisa tahu bahwa emak kita bakalan senang. Begitu kepada Allah, mempersembahkan apapun kepada Allah. Tapi kalau hati kita ini ragu, ya bodo amat lah, emak mau senang mau kagak ya terima syukur. Enggak ya udah, kita kasih sayur ala kadarnya. Sampai di rumah dikatain mama, cuma dia ngomong sama tetangga, ya Allah anak gua dikasih sayur tulang dulu, kagak ada daging-dagingnya. Itu nggak berarti ngomong sama kita. Kalau kita tanya, mak enak mah, enak ngomong orang, gua dikasih tulang. Nah, jangan sampai kita mempersembahkan kepada Allah, baik itu sholat kita, puasa kita, dan seterusnya, seperti kita ngasih ke emak kita itu yang kita nggak ada rasa khauf sama sekali. Ya. Takutlah kita jangan sampai kita persembahkan ditolak. Capek tapi ditolak. Naudzubillah ini. Jadi wayang tadi hendaklah ya kepada lil aqil, orang yang punya akal, an yuti Allah bil khauf. Harus ada rasa khauf, takut kalau sholat kita gak diterima, puasa kita gak diterima, zakat kita gak diterima. Ya Allah, ngetes amat ya kalau gak diterima. Ya Allah. Wal ikhlas fi ta'ati, ikhlas dalam ta'at. Ikhlas itu apa? Kholas. Ikhlas sama dengan kholas. Kalau enggak kholas, enggak bakalan ikhlas. Tapi itu kholas, tuntas. Kalau kita di kamar mandi, kebelet perut kita sakit, jongkok di WC. Wah. Ketika kita jongkok 15 menit, Masya Allah. 15 menit, tambahin lagi 15 menit. Ya Allah. Ikhlas gak itu keluarnya? Tapi kalau kita baru jongkok, baru juga buka pintu jongkok, digetok, buka pintu cepetan. Ikhlas gak kira-kira? Jadi ikhlas itu bermakna tuntas, kholas. Jadi kalau kita sholat dari awal sampai akhir, emang ada yang sholat dari awal gak sampai akhir? Banyak. Maksudnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lantas kabur, lantas jalan. Padahal perintah Allah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Kalau udah selesai sholat, zikir, berdoa. Jangan sampai nggak zikir, nggak berdoa, kecuali darurat. Darurat gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi mencret nih, jangan nekat. Berdoa dulu. Akhirnya apa? Masjid bau. Nah, kalau itu namanya darurat. Ya, Masya Allah. Jadi khauf, ikhlas fi taati, wa ridha bil qada'i, redha sama qada'nya Allah. Ketentuan Allah, redha. Dikasih umur panjang, alhamdulillah. Dikasih umur pendek, alhamdulillah. Dikasih rambut jegir, alhamdulillah. Dikasih rambut keriting, alhamdulillah. Dikasih gigi yang rada-rada empuk, alhamdulillah. Dikasih ompong, alhamdulillah. Kenapa? Redha sama qada'nya Allah.
Wasabru ala balai, sabar terhadap balanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا رشدا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. تقبل الله. الله الموفق لأقوى الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.